Hai sobat channel, kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Desa Kaligangsa. Cerita ini masuk dalam kategori cerita mite atau cerita pewayangan. Desa Kaligangsa terletak di antara kota Tegal dan kota Brebes. Cerita Desa Kaligangsa akan berhubungan dengan sejarah berdirinya Kabupaten Brebes. Sebelum saya melanjutkan cerita Desa Kaligangsa, terlebih dulu saya akan bercerita tentang sejarah berdirinya Kabupaten Brebes. Pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan antar adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah. Mereka membahas tentang perjanjian antara Amangkurat II dengan VOC yang memberikan tanah Mataram untuk VOC sebagai ganti biaya perang melawan pasukan Trunojoyo. Dalam pertemuan itu terjadi perselisihan antara Tumenggung Martoloyo selaku Adipati Tegal dengan Tumenggung Martapura selaku Adipati Jepara yang menyebabkan keduanya tewas. Tumenggung Martoloyo tewas ditikam dengan keris Kiai Kasur milik Martapura, sedangkan Tumenggung Martapura tewas ditikam dengan keris Kiai Sepuh milik Martoloyo. Konon kedua keris tersebut buatan dari Desa Kaligangsa yang dibuat oleh empu kembar bernama Empu Banisem dan Empu Kasilem. Kedua empu kembar tersebut adalah anak dari Empu Supa, karena Empu Supa sendiri bersaudara kembar, yaitu Empu Supatrio alias Supaganti bersaudara kembar dengan Empu Supa Mandrangi alias Pangeran Sedayu. Empu Supa yang menetap di Kaligangsa adalah Empu Supatrio yang dikenal dengan nama Ki Kriya Kusuma. Sewaktu mengabdi di Kerajaan Majapahit, beliau mengembara sampai ke daerah Kayangan Api di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian setelah beliau bertemu Sunan Kalijaga, beliau masuk Islam dan mengabdi di Kesultanan Demak. Beliau mengembara sampai di Desa Kaligangsa dan dikenal dengan nama Arya Kusuma alias Mbah Bapang. Beliau menikahi adik kandung Sunan Kalijaga yang bernama Dewi Rasawulan. Sebelum menikah dengan Empu Supa, Dewi Rasawulan adalah seorang janda yang sebelumnya dikenal dengan nama Nyai Rondo Kasian. Dewi Rasawulan adalah janda yang memiliki satu anak bernama Caka Tarub. Dinamakan Caka Tarub karena sewaktu bayi ditinggalkan di atas makam ayahnya, yaitu Syekh Maulana Mahribi yang makamnya beratap atau bertarub. Ketika bayi itu telah dewasa, maka dikenal dengan nama Caka Tarub. Dan desa tempat ditinggalkannya bayi itu dinamakan Desa Tarub yang berada di Kabupaten Tegal. Sedangkan air terjun tempat mandinya para bidadari berada di daerah Jatinegara. Salah satu bidadari tersebut ada yang dikenal dengan nama Dewi Lanjar di daerah Pekalongan. Setelah Dewi Rasawulan itu menikah dengan Empu Supa, dikaruniai anak kembar yaitu Empu Banisem dan Empu Kasilem. Sedangkan Sunan Kalijaga sendiri menurunkan seorang putra di Desa Kaligangsa yang bernama Mbah Dawil. Mbah Dawil dikenal dengan nama Aki Penjaga Bendungan. Mbah Dawil juga dikenal sebagai pamong desa atau kepala desa pertama di Desa Kaligangsa. Jadi nama Desa Kaligangsa itu diberikan setelah berdirinya Kabupaten Brebes, yaitu pada tanggal 18 Januari 1678. Pada saat itu Kabupaten Tegal terbagi menjadi dua wilayah, wilayah Tegal dan wilayah Brebes. Setelah Tumenggung Martoloyo meninggal, maka tampuk kepemimpinan diberikan kepada adik-adik Martoloyo, yaitu Arya Suralaya sebagai Bupati Brebes dan Reksonegoro sebagai Adipati Tegal. Setelah peresmian hari jadi Kabupaten Brebes, Adipati Arya Suralaya kemudian menancapkan pohon randu yang berjumlah 9 sebagai pembatas wilayah utara antara Kabupaten Tegal dengan Kabupaten Brebes. Dan randu yang berjumlah 9 itu adalah simbol dari tempat bertemunya para wali songo di daerah tersebut. Maka desa itu dikenal dengan nama Desa Randu Sanga, yang artinya pohon randu yang berjumlah 9. Kembali ke cerita asal-usul nama Desa Kaligangsa. Nama Kaligangsa diambil dari 3 suku kata, yaitu Kali yang artinya sungai,
lalu gong yang artinya alat musik gamelan, dan gangsa yang artinya racun keris. Empu Banisem dan Empu Kasilem selain membuat keris senjata untuk para prajurit dan para abdi dalem, mereka juga membuat alat-alat pertanian untuk para petani. Empu Banisem menempati sebelah timur sungai, maka masyarakat menyebutnya Desa Kalikangsa Wetan. Sedangkan sebelah barat ditempati oleh Empu Kasilem, maka masyarakat menyebutnya Desa Kalikangsa Kulon. Setelah pemerintah Belanda akan membuat jalur kereta api pada tahun 1902, maka pada tahun 1901 sungai perbatasan Tegal Brebes dilebarkan dan digeser agak ke barat. Kemudian sungai tersebut dikenal dengan nama Sungai Elon karena waktu pembuatannya orang-orang desa menggali dan memindahkan tanahnya menggunakan keranjang elon, yaitu keranjang yang terbuat dari anyaman bambu, maka dikenal dengan nama Sungai Elon. Sunan Kalijaga datang ke Kalikangsa untuk menetap sementara dalam upaya menyebarkan agama Islam melalui media wayang golek yang diadakan setiap bulan suro sekali. Acara hajatan atau gawe dalam istilah Jawanya, maka acara tersebut dikenal dengan istilah candi gawe yang artinya makam kuno berhajat, sehingga tempat diadakannya sedekah bumi dikenal dengan nama Desa Kalikangsa Gawe. Sampai sekarang setiap tahun di bulan Muharram atau bulan Suro diadakan acara sedekah bumi yang dikenal dengan nama acara Candi Gawe. Konon makam kuno tersebut tidak ada yang mengetahui siapa nama asli beliau. Barulah ketika tahun 1970 Ibu Suherni, seorang paranormal yang menguasai 182 bahasa kuno. Ibu Suherni adalah istri dari Patoyib, penemu harta karun gong pada tahun 1965 bertepatan dengan G30 SPKI. Oleh Ibu Suherni, nisan makam tersebut dibaca dan berbunyi nama Prabu Gendrayana. Tidak tahu siapa yang menancapkan nisan tersebut, apakah Sunan Kalijaga atau telah ada sebelumnya. Karena konon menurut cerita, tempat ini dulunya adalah sebuah lautan. Hal ini dengan diketemukannya tambang besar dan bekas kayu-kayu kapal yang terkubur di bawah tanah saat warga akan menggali untuk membuat sumur. Menurut cerita turun-temurun, di daerah ini dulunya lautan dan pelabuhannya ada di ujung Rusi, Kabupaten Slawi. Hal ini akibat karena sebuah erupsi letusan besar dari Gunung Krakatau Purba yang mengakibatkan terjadinya pasang surut air laut dan perubahan daratan. Makam Mbah Papang dipercaya sebagai tempat moksanya Prabu Gendrayana, yaitu Raja Jawa dari tanah India yang masih keturunan Pandawa V. Prabu Gendrayana adalah raja yang mengawali peralihan wayang Purwa ke wayang Madya, yaitu cerita India pindah ke cerita Jawa. Prabu Gendrayana merupakan buyut dari Prabu Angling Darma. Beliau pergi meninggalkan negeri India atas petunjuk Dewata untuk mendirikan negeri Mamenang yang sebelumnya disimpan dalam bambu wuluh gading. Kemudian digelar di tanah Jawa, yaitu di Daha Kediri. Akhirnya kerajaan Kediri diberikan kepada putranya, yaitu Prabu Jayabaya. Setelah itu Prabu Gendrayana meninggalkan Kediri untuk laku moksa. Konon tempat pelabuhan terakhirnya adalah Desa Kalikangsa. Kembali ke cerita asal nama Desa Kalikangsa. Kalikangsa terdiri dari 3 suku kata: Kali yang artinya sungai, Gong yang artinya gamelan, dan Kangsa yang artinya racun. Cerita penemuan gong tersebut juga tidak lepas dari cerita mistis. Gong tersebut dijaga oleh seorang makhluk gaib tinggi besar bernama Ki Yudapati yang jarinya sampai sebesar pisang Ambon. Beliau sambil membawa sangkar emas dan di dalamnya ada burung gaib yang disebut burung Nocalima, dan barang siapa yang bisa mengambil sangkar dan burung itu kelak akan bernasib mujur
atau menjadi seorang pemimpin. Sebelum penemuan gong, ada sebuah cerita tentang dua orang pertapa dari desa Randusanga yang bertapa 40 hari 40 malam untuk mengambil harta karun tersebut. Dalam wangsitnya, arwah Sunan Kalijaga menemui mereka. Sunan Kalijaga berkata bahwa kalian tidak diizinkan mengambil karena bukan warisnya. Namun kelak yang bisa mengambil harta karun ini adalah keturunannya. Akhirnya anugerahnya diganti dengan wejangan ilmu saja. Harta karun ini kelak akan diambil oleh anak kelima dari yang punya pekarangan ini. Akhirnya dua orang tersebut menghampiri pemilik pekarangan ini yang saat itu Pak Thoyib belum lahir. Orang tua Pak Thoyib baru mempunyai dua orang anak. Kemudian pertapa tersebut memberitahu kalau nanti punya anak kelima tolong dirawat baik-baik. Mereka pun pergi. Kedatangan Sunan Kalijaga di desa Kalikangsa diceritakan lewat cerita wayang golek dalang Tegalan dalam kitab-kitab pedalangan wayang golek. Umumnya kisah cerita raja-raja Jawa dan Wali Songo. Sunan Kalijaga pernah menjadi guru dari dua wali dari Baghdad yang bernama Syekh Junaidi al-Baghdadi yang menetap di desa Randusanga dan Syekh Pandancati yang kemudian menetap di desa Bantar Bolang, Pemalang. Sebelum mereka bertemu Sunan Kalijaga, mereka telah bertemu seorang wali yang bernama Mbah Rubi dari desa Kelampok, Brebes. Dan Sunan Kalijaga dulu pernah menangkap komplotan pemberontak Majapahit yang diceritakan dalam cerita wayang golek yang berjudul Lakon Gento. Mbah Bergas atau Jamaluddin adalah putra yang terbuang dari Prabu Brawijaya V. Karena tidak diakui sebagai anak oleh sang Prabu, maka Jamaluddin melakukan kerusuhan sehingga menjadi buronan kerajaan dan bersembunyi di suatu daerah. Kemudian sang Prabu mengutus Sunan Kalijaga untuk menangkap Jamaluddin. Kemudian Sunan Kalijaga bermunajat di tepi sungai menggunakan tasbih yang terbuat dari kemiri. Tasbihnya menggelinding ke sungai yang kemudian dinamakan Sungai Kemiri yang sekarang ada di Terminal Tegal. Atas petunjuk Sang Maha Kuasa, akhirnya Sunan Kalijaga mendapat petunjuk ide untuk bisa menangkap komplotan tersebut. Maka Sunan Kalijaga mengatakan acara sayembara berupa tari ronggeng adu kesaktian. Siapa yang bisa menjatuhkan lawan, dialah pemenangnya. Terjadilah saling dorong-mendorong antara Sunan Kalijaga dan Jamaluddin. Maka daerah itu dikenal dengan nama Desa Pesurungan, yang artinya saling dorong-mendorong. Salah satu komplotan tersebut ada yang lari ke arah kali yang penuh alang-alang, maka daerah tersebut dinamakan Kali Alang. Kemudian salah satu tertangkap dan diikat menggunakan tali yang terbuat dari kulit pohon waru, maka dinamakan Desa Pangset, yang artinya pangwaru yang diseset, yaitu kulitnya pohon waru yang dijadikan tali. Kemudian ada yang tertangkap lalu dibakar di sumur tua dan dinamakan Desa Sumur Panggang. Akhirnya Jamaluddin alias Mbah Bergas bersembunyi dengan kesaktiannya menggunakan ajian Halimun, dan saat itu Sunan Kalijaga mulai membuka mata batinnya dan mulailah nampak atau kelihatan Jamaluddin tersebut. Maka desa tersebut dinamakan Desa Sidakaton, yang artinya sudah mulai kelihatan. Akhirnya setelah melakukan pengejaran ditangkap oleh Sunan Kalijaga dan kemudian menjadi muridnya. Akhirnya Jamaluddin menyempurnakan ilmunya dan
diberi nama Mbah Sampurna yang menetap di desa Sidapurna, yang artinya telah berakhir.